Halo semuanya, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di Microsoft Excel. Kita akan membahas 3 hal juga, yaitu yang pertama adalah min, yang kedua adalah max, yang ketiga adalah penggunaan if. Jadi langsung saja kita masuk ke materi. Untuk yang pertama, itu adalah min. Min ini digunakan untuk kita mengetahui dari sebaran data. Dan misalkan kita ada 10 data, kita gunakan 10 data ini. Nah, di sini tuh yang nilai terkecilnya tuh berapa? Karena ini contoh angkanya sederhana, jadi mungkin terlihat simpel ya. Cuma karena penggunaan secara sehari-hari tidak sesimpel ini, jadi misal ada desimal sampai 4 atau 5 atau lebih, itu bisa berpengaruh ya. Jadi misal 1,2 atau 1, sekian itu karena perlu waktu lama dalam kita harus melihat satu-satu angkanya. Dan apabila ini misal masih 10 angkanya ya, jadi kita tidak bisa bayangkan kalau dalam sehari-hari kan tentunya saat kita berkutat dengan data itu bisa sampai ratusan atau ribuan. Ya, penggunaan min adalah sama, sebenarnya sama dengan kita masukkan min. Kita klik sini, maka langsung kurung bukanya otomatis. Kita ambil nilainya. Kemudian kita kurung tutup, kita klik enter. Lalu akan muncul nilai yang terendah. Jadi tentunya akan berguna apabila katakanlah kita 1000 data, kemudian itu ada komanya itu banyak sekali, dan kita perlu tahu nilai minimal dari semua data itu berapa sih. Kita bisa pakai rumus ini. Untuk yang kedua itu kebalikannya, jadi max. Kita ingin tahu nilai maksimal itu berapa yang ada di sebaran data yang kita miliki. Nah, itu penggunaannya juga sama dengan max. Di sini sudah ada, kita klikkan saja. Lalu kita masukkan data yang kita ingin lihat, kurung tutup, dan kita enter. Maka kita akan tahu berapa nilai maksimal di sebaran data yang kita punya. Nah, untuk if ini agak sedikit panjang. Jadi if ini adalah seperti kayak ada dua kondisi gitu ya. Katakanlah ini jumlahnya dari 10 angka ini ada berapa sih? Kita gantiin ya. Kita ganti sum. Untuk 10 data ini ada berapa? Nah, kan ada 25. Nah, if itu kita ingin tahu. Kita jumlahkan, kita misal belum tahu nih, belum tahu 25. Nah, kita tentukan kalau misalkan jumlah dari 10 angka ini adalah lebih besar dari 20, maka nilainya akan menunjukkan bahwa data tersebut memiliki nilai yang tinggi. Sementara apabila hasil penjumlahannya kurang dari 20, maka nilainya akan menghasilkan nilai yang rendah. Jadi kita langsung saja ambil contohnya. Jadi if ini enak ya apabila kita belum mengetahui kondisinya, dan nanti tinggal kita masukkan saja sudah bisa terisi otomatis. Jadi kita masukkan if. Di sini ada tulisan logical test. Jadi kita masukkan sum sebagai logical test kita. Jumlah dari ini kita anggap saja belum tahu 25, kita masukkan di logical test. Jika jumlah ini lebih besar daripada 20, maka value if true. Jadi apa yang akan terjadi, apa yang akan diisi di sini jika memang jumlah dari 10 data ini lebih dari 20, kita isi ke tanda petik dahulu. Ini adalah rumus untuk mengisi teks ya. Jadi kita isikan katakanlah jumlah banyak. Koma. Nah, kemudian value if false. Jadi apabila ternyata jumlah dari 10 nilai ini tidak lebih dari 20, maka apa yang akan terisi di sini? Kita isikan, sebagai contoh saja, kita isi jumlah sedikit. Tanda petik jangan lupa. Kemudian kita kurung tutup. Lalu kita enter. Nah, terlihat di sini isinya adalah jumlah banyak. Kenapa bisa muncul jumlah banyak? Karena setelah sebelumnya kita sudah tahu juga jumlah dari ini adalah 25. Sementara untuk logical testnya tadi adalah
jumlah dari 10 data ini apakah bernilai lebih dari 20, ternyata memang benar bernilai lebih dari 20, maka yang diambil adalah value yang benarnya. Tentu akan berbeda apabila yang diambil adalah salah. Jadi 10 data ini ternyata katakanlah jumlahnya 15 atau 16. Maka tentu tulisan di sini yang muncul adalah jumlah sedikit ini. Ya, sekian untuk kali ini tutorialnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih telah menonton.